Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini pagi-pagi kita. Jam berapa ini? Jam 7, hampir jam 7:04 kita. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Kita menyapa di pagi hari ini di jam 7. Ini adalah hasil dari DOQ kami, yang mana ini adalah pemurnian ya, yang sudah pemurnian, dan ini adalah persiapan untuk peremajaan kembali. Sebab indukan yang kita punya harus diremajakan. Jadi persiapan peremajaan jangan sampai kita kehabisan yang namanya indukan. Karena indukan GPS pemurnian itu sangat-sangat perlu sekali, kawan. Kenapa sangat perlu? Karena ya ini adalah sebagai generasi penerus. Ya, ini adalah sebagai generasi penerus, dan ini merupakan langkah daripada untuk pembuatan indukan final stok. Nah, ini sudah kita pemurnian, yang hitam ketemu hitam, yang coklat ketemu coklat. Nah, jadi untuk DOQ seperti ini banyak sekali yang menanyakan, Pak, dari DOQ itu pakannya dikasih apa supaya pertumbuhannya itu lebih bagus, supaya pertumbuhannya itu memang betul-betul itu yang kita inginkan, dan itulah yang kita harapkan untuk pertumbuhannya. Pertumbuhan yang bagus itu adalah protein, kawan. Jadi protein di sini memang ini selalu dipertanyakan oleh rekan-rekan. Ya, ini dari Mas Bambang Setiawan yang dari daerah Lampung ya, Mas Uji ya. Hadir bos dari Lampung, bikinin video untuk pakan DOC. Kalau untuk DOC itu anak ayam ya. Kalau untuk anak puyuh itu DOQ. Kalau untuk bebek itu DOD. Nah, DOQ. Biar protein 23%. Masalahnya tempat tinggal saya adanya cuma pakan dengan kandungan 20%, bos. Ditambah apa biar menjadi 23%. Terima kasih. Nah, ini sangat penting sekali ya dari Mas Iwan ini. Di daerahnya itu proteinnya itu 20% rata-rata. Jadi supaya 23% itu gimana? Maksudnya gini, kawan. 23% itu sih sebenarnya sudah yang bagus ya. 20% itu sih sebenarnya boleh. Cuman nanti itu biasanya pertumbuhannya lambat dan kesehatannya itu kurang sehat. Terus kemudian dari geraknya itu memang jauh berbeda kita bandingkan dengan protein 20%. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk DOQ seperti ini proteinnya memang di atas 20%. Nah, pertanyaan dari Mas Bambang itu tadi, gimana caranya kita meningkatkan pakan itu menjadi 23%? Supaya memang betul-betul puyuh ini sehat gitu loh. Nah, ini kalau 20% itu biasanya kandungannya itu pakan-pakan yang mungkin untuk petelur ya. Kadang-kadang kan tidak tahu pakan untuk petelur untuk DOQ. Sebenarnya pakan petelur ini aturan mainnya itu untuk puyuh umur 8 minggu ke atas sampai dengan akhir. Kan gitu. Nah, kalau ini adalah pakan P100. Ini untuk pakan puyuh petelur. Kok blur ya? Nah, ini adalah untuk pakan puyuh petelur. Sering kali kami jelaskan, di sini protein kasarnya 20% ya. Nah, itu protein kasarnya 20%. Ini untuk 8 minggu ke atas, artinya bukan untuk DOQ. Ya, sekali lagi ini bukan untuk DOQ. Nah, kemudian kita di sini ada label mereknya BPS, kawan. Ini ya, BPS. Ini produk sama dari New Hope.
Nah, ini kandungan proteinnya, ya ini untuk sebenarnya ini untuk pakan petelur, tapi kan ini untuk pakan apa namanya penggemukan, pedaging gitu loh. Nah, di sini proteinnya ini adalah 23%. Nah, kandungan protein 23% ini memang bagus untuk pertumbuhan puyuh gitu. Ya, ini BPS. Ini BPS. Kemudian sebenarnya banyak ya yang cari merek-merek yang lain, mungkin yang proteinnya memang di atas 20%, 27, 23, itu sih bagus-bagus saja. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari Mas Bambang itu tadi yang dari Lampung. Terima kasih Mas Bambang yang dari Lampung, sukses selalu. Kemarin juga beliau juga ngambil telur tetas dengan kita, alhamdulillah sudah menetas. Nah, ini sama seperti ini hasilnya juga hitam-hitam yang coklat ya. Coklat ini nanti untuk permajaan itu kan. Kembali ke pertanyaan dari Mas Bambang yang ada di Lampung itu tadi. Jadi gimana caranya kita membuat pakan itu muncul protein 30%. Apa sih yang mau kita campur gitu. Kalau memang kita temukan di daerah kita ternyata ada merek-merek yang kandungannya di situ proteinnya hanya 20%. Terus kita ingin meningkatkan supaya menjadi 20-an 3%. Kita tinggal campur saja, Pak. Kita tinggal campur saja. Artinya, mungkin kita bisa menggunakan campuran konsentrat. Nah, konsentrat bebek mungkin apa ya yang 511 itu bisa juga. Kita lihat kandungan dia. Kalau untuk konsentrat itu sih biasanya itu proteinnya lebih tinggi kawan. Proteinnya lebih tinggi sampai di 30-an 4 kalau enggak salah. Protein untuk bebek itu. Nah, itu kita pakai itu juga enggak apa-apa. Kita campurkan dengan protein yang 20%. Atau kita perbandingkan 1,5. Mungkin yang proteinnya 20% itu kita ambil sekilo, terus kemudian yang proteinnya 34 kita ambil setengah kilo. Kita campurkan. Nanti pertumbuhannya bagus kawan. Ya, itu pertumbuhannya bagus. Karena apa? Protein dia sangat-sangat tercukupi sekali. Ya, sehingga puyuh-puyuh kita ini sehat gitu. Ya syukur-syukur di daerah wilayah rekan-rekan itu memang ada betul-betul protein yang di 23%. Kalaupun memang tidak ada, saran saya caranya seperti itu. Atau dulu saya pernah juga mencoba. Perbandingannya hanya sedikit. Ya, itu pakan protein yang mungkin kita punya P100 mungkin. Kayak punya ini tadi, kayak punya saya itu tadi. Yang jelas merek apapun kalau kandungannya 20%, kita tambahilah dengan protein yang tinggi. Jangan ditambah sama-sama dengan protein yang 20, ya percuma gitu. Ya percuma. Kalau mau nambahi merek itu kan macam-macam atau dengan apa ya? Dulu saya pernah ya mencoba, mohon maaf, saya menggunakan campuran itu dengan pur bagong, pur babi itu pernah. Cuman kan kita kedengarannya itu pur babi ya, babi itu kan haram ya, najis kan gitu. Cuman kan itu kan cuman pakannya kan nggak najis kawan. Kayak ayam ini. Ayam ini kan bahan bakunya kan nggak dari ayam, ya. Kayak babi juga bahan bakunya kan nggak dari itu. Beda, tetap. Kalau bahan baku kan ya tepung ikan, terus kemudian ya bungkil padi, ya bungkil kedelai, terus kemudian ya mungkin dedak, ya jagung dan lain-lain gitu. Bahannya tetap sama, cuman kan di dalam bahan itu ada kandungan yang tertinggi. Atau mungkin tepung ikan kita campurkan. Bisa juga, tepung ikan itu proteinnya tinggi loh, bisa 50-an persen. Nah itu, maksud saya diperbandingkan kalau memang bolehlah pakan kayak petelur itu, tapi nanti kita carikan campurannya itu yang lebih tinggi atau konsentrat atau seperti apa. Itu kita campurkan. Mungkin di 1,5 bisa. Yang proteinnya itu
20%, kemudian yang protein di 23 itu 23% itu setengah kilo. Ataupun 1:1 malah lebih bagus lagi itu. Kalau 1:1 tuh protein ketemu malah 26% atau 27%. Itu malah lebih bagus. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk protein yang dibutuhkan saat ini, kalau memang keadaan mepet sekali, enaknya ini kita buat sampai umur 2 minggu lah. Begitu umur 2 minggu, nanti baru kita ambil alih. Karena apa? Untuk menyelamatkan pertumbuhan dia dulu supaya dia bulu badannya itu menutup, terus bulu badannya itu sudah pecah jarum. Nah, itu sudah tahan dengan lampu, sudah tahan dengan dingin. Nah, itu baru kita bisa lepas pakan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih dikasih dengan protein yang 20%, pertumbuhannya lambat kawan. Daya bertelurnya itu bisa jadi di 60-an hari itu baru mulai belajar bertelur. Karena kan kalau pakan 20%, ya kandungan 20% yang ada di pakan-pakan jadi kayak untuk pakan petelur itu rata-rata 20%. Nah, di situ memang ada aturan main dari pabrik. Pakan itu hanya untuk umur 8 minggu ke atas. Gitu. Kalau 8 minggu ke bawah, cari protein yang lebih tinggi. Maksudnya seperti itu. Perusahaan sudah mengkaji, kawan. Nah, mungkin hanya itu ya. Terima kasih untuk Mas Bambangnya, juga untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, mengawali pagi hari. Salam ceketer dari Jambi, mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap sukses selalu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.